Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung ya, kita ingatkan lagi, ketemu lagi sama kita nih semuanya di Islam Itu Indah. Spesial Lebaran, alhamdulillah. Jamaah. Hari ini kita ngebahas tentang tema sukses setelah Ramadan. Nih Ustadz, kita lanjut lagi nih ya. Tujuan orang beribadah di bulan Ramadan lalu kan akan bisa sukses. Meraih kemenangan atau hari yang luar biasa di Idul Fitri. Ya. Nah tapi apakah kemenangan yang kita raih di Hari Raya Idul Fitri ini menjadi ujian bagi orang-orang yang telah menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Ya. Mohon izin silakan. Disinilah orang meraih kemenangan. Dibersihkan. Bahkan sebentar salat Id, kita akan salat 2 rakaat. Rakaat pertama. 2 menit, bukan 2 rakaat, 2 menit. 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir. Kenapa 7? Penghapusan 7 bagian di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. 1, 2, 3, 4. Cari sendiri. Makanya orang yang lebaran akan merasa aman dengan ibadahnya. Dan ini merupakan adalah ujian. Orang beribadah jangan merasa aman dengan ibadahnya. Karena tidak ada jaminan ibadah itu diterima. Betul? Betul? Apalagi terlena dengan ibadahnya. Sehingga ini jadi ujian buatnya. Sehingga banyak orang gampangan. Kalau saya sudah banyak tarawih saya. Sudah banyak ibadah saya. Ingat, ada lagi puasa Syawal. Syawal artinya meningkat. Harusnya ada peningkatan. Sehingga mohon maaf, ada yang harus kita lakukan adalah mempertahankan ibadah itu. Yang tiap malam salat tarawih, pindahkan ke tahajud. Amin. Yang puasa Ramadan, pindahkan puasa Senin Kamis. Jadi ada peningkatan. Siapa yang datang Ramadan, pergi Ramadan. Dan tidak ada perubahan. Lebih baik dia mati saja kata Nabi. Jadi harusnya ada peningkatan. Oke? Harus ada peningkatan. Tolong, kenapa semua pergi salat Id? Meskipun wanita halangan. Wanita halangan pergi ke lebaran. Kenapa? Supaya dapat ampunan. Tapi tidak salat. Cuma duduk mendengarkan khutbah. Dan tidak akan mendapatkan pahala salat Id bagi orang yang berbicara pada saat khatib membaca khutbah. Jamaah. Mohon maaf tanpa menyakiti perasaan siapapun. Tolong. Pembaca khutbah juga jangan terlalu lama khutbahnya. Sebelum berangkat kan makan dulu. Benar. Kalau Idul Fitri makan dulu sunahnya. Bedanya Idul Fitri Idul Adha. Kalau Idul Fitri makan dulu. Makan dulu. Baru berangkat. Tapi ini Masya Allah ternyata bicara masalah Ramadan Banyak. ini. Ya. Belajarnya di Ramadan. Belajarnya di Ramadan. Prakteknya di bulan-bulan lain. Yes. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yang namanya sukses setelah bulan Ramadan itu kan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak Bu? Benar apa benar? Benar ya. Tapi bagaimana jika setelah hari raya Idul Fitri atau Lebaran masih ada keluarga bahkan teman yang saling bermusuhan. Nah, apakah seluruh amal ibadahnya selama bulan Ramadan digantungkan atau bagaimana nih? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita. Ustadz Abi Maki. Punten, waktunya silakan Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah, indah di hari yang fitri ini kita kumpul semuanya dalam keadaan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya. Hari ini kita lihat seandainya kita melihat ternyata Masya Allah ribuan ampunan di bulan Ramadan itu diberikan. Keindahan diberikan, kenyamanan diberikan. Bahkan kalimat yang indah bahwa di bulan Ramadan ini dibuka pintu sorga. Iya, bahkan ditutup pintu neraka. Tapi kenyataannya hati-hati, walaupun pintu sorga dibuka, walaupun pintu neraka ditutup, tetap Allah tidak akan bukakan pintu sorga untuknya. Ataupun tidak pernah diberikan pintu sorga kepada dia. Karena apa? Apabila dalam hatinya bersama saudaranya ada syahna. Syahna itu apa? Kebencian. Tidak mau minta maaf. Tidak mau memaafkan. Bayangkan saja. Pegang baik-baik. Allah sudah berikan kebaikan dengan berlipat ganda pahala. Tapi saat dia ini punya masalah dengan saudaranya. Tidak minta maaf. Tidak memaafkan. Apa yang terjadi? Dikunci dulu pintu surganya. Kenapa? Karena dia belum mampu minta maaf dan belum mampu memaafkan. Tadi benar Mas Fadli. Sesungguhnya apabila hebatnya Ramadan luar biasa, tetap Allah kunci.
Kenapa dikunci? Jawabannya simpel. Anda ini masih punya masalah dengan teman-temannya. Tarawehnya digantung, qiraatul Qur'annya digantung, saumnya digantung, semua digantung. Padahal yang paling hebat ini Al-Quran bahkan hadis Rasulullah dengan tegasnya menyatakan apa? Saum itu untuk Allah. Innahu li wa ana ujzi bihi. Saum ini untukku, maka aku akan berikan pahalanya. Pertanyaannya, apakah ada yang tahu pahala puasa? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Kenapa? Karena surprise. Kenapa? Pahala puasa itu hanya Allah yang tahu. Nanti dikasihnya. Masa surprise dikasih tahu sekarang? Misalnya surprise-nya bilang, Mah, nanti begitu ulang tahun Mama mau dikasih kejutan buat Bapak. Pokoknya kejutan, nanti dikasih motor. Kejutan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Nanti makanya pahala saum itu luar biasa. Tapi nanti pahala saum yang luar biasa, yang hanya Allah yang tahu nggak bakalan dikasih. Karena apa? Coba hatinya bagaimana? Hatinya bagaimana? Padahal kenyataan yang indah, Masya Allah di negara kita ini. Allahu Akbar, nikmat, nyaman, tentram. Setelah Ramadan selesai, pada datang silaturahim kemana-mana. Untuk apa? Untuk membukakan pintu hati masing-masing. Jangankan, punten, jangan kita ini saum yang dulu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, belum masuk ke rekening pahala kita. Gara-gara apa? Belum mampu minta maaf dan belum mampu memaafkan. Maka camkan baik-baik kalimat yang sangat indah ini. Punten, pintu maafmu itu adalah pintu sorgamu. Dan memaafkan orang lain itu pintu sorga buat kita. Allah tidak akan pernah membukakan pintu sorga bagi orang yang tidak mau minta maaf dan tidak akan pernah memaafkan. Mengerikan sekali. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Camkan baik-baik kalimat yang terindah. Allah saja menerangkan di akhir Ramadan itu kan selalu baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mananya apa? Engkau yang selalu memaafkan kami. Maafkan kami. Kata Allah bilang, kalau kamu ingin dimaafkan, maafkan dulu orang lain. Seperti itu. Wallahu Tapi gini a'lam. Bi, ini pertanyaan nih Bi ya. Kan kalau misalnya kita namanya manusia nih, kita kan pasti punya salah sama orang ya kan. Nah kita udah minta maaf sama orang itu, tapi orang itu nggak mau maafin kita. Nah ini gimana nih Sudah amalan selesai kita? urusannya. Kewajiban kita minta maaf. Ya. Adapun dia tidak memaafkan itu bukan urusan kita lagi tapi urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah Allah ya ibarik. Wa iyyakum Rabbi, khairal makasih jaza. banyak ya Allah Allah ibarik penjelasannya fiik. mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama pemain Sidul The Movie 2. Bang Rano boleh maju lagi ke depan, Mbak Suti. Tepuk tangannya mana sih Bu? Ya Allah, udah lebaran masih lemes aja. Tapi gini nih Bang nih, mau nanya nih Bang ya. Maksudnya dalam peran Sidul ini kan The Movie 2 terutama kan ada pasti ada perannya masing-masing nih dari dulu sampai sekarang. Tapi tantangan yang paling berarti atau mungkin sering terjadi di dalam lapangan tuh apa sih Bang? Nah, tantangan terberat tapi mengasihkan. Apa tuh? Yaitu bagaimana maknya itu bermain. Oh, Fadli maknya ini Ustadz, maknya ini 12 tahun nih lumpuh. Betul. Masya Allah. Beliau buta, beliau lumpuh. Benar. Sulit untuk menghafal. Benar. Sementara di Dul 2 ini, tokoh maknya itu inti. Allah. Berarti sebetul penantian ini kepastian ada 3 perempuan yang nunggu. Maknya, Sarah, Jenab. Oh. Jadi artinya itulah tingkat kesulitan. Tapi apa? Mengasihkan. Oh benar. Di tengah kesulitan beliau, tapi beliau bermain sangat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Aduh. tapi menderek yang orang seperti ini susah. Masya Tapi luar biasa maknya mainnya luar biasa. Allah, bertepuk tangan dong Bu. Iya. Kalau Atun nih, perbedaan film sebelum-sebelumnya, The Movie 2 ini apa yang bikin beda nih Po? Ya kalau beda yang pasti kita mungkin lebih dewasa. Yang pasti kita kan bukan dewasa ya, kali udah pada tua kan. Ya. Jadi dulu Langsung ya, diralat sendiri. ya istilahnya dulu kan saya zaman di sini masih suka main layangan, Bener. masih suka naik pohon nangka. Sekarang kan saya udah punya anak Ya. yang harus saya bimbing juga. Masya Kan kayak Allah. gitu. Luar yang biasa. anaknya bolos dan terlambat pulang. Iya. Bolot tapi, dan bulat. tapi ini yang paling penting dari semuanya nih, minta izin dijawab nih. Ya. Kenapa jamaah Islam itu indah nih perlu nonton Sidul The Movie 2? Terus kapan mulai tayang nih Sidul The Movie 2-nya? Sidul itu kan mulai dari Ya. tahun 92 Ustaz. 92. Penontonnya fanatik. Iya benar. Nah kemarin waktu hampir 1.700.000 penontonnya itu ibu-ibu, keluarga. Oh. Nah, jadi saya yakin nih ibu-ibu yang ada di ruangan ini nih habis acara ini nih. Iya benar. Ke bioskop. Nah, Iyalah, ini. mulai tayang tanggal berapa? Insya Udah Allah kan tanggal kemarin tanggal- takbiran. tanggal 4 Oh, Juni. dari mana Oh, baru takbiran. Dari udah mana langsung. takbiran sudah tayang semalam? Tanggal Oh. 4 Juni main. 4 Juni
sampai seterusnya. Sampai 2 bulan. Wah, tepuk tangan dong, Masya Allah. Nih buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Pokoknya kita setelah ini akan lanjutkan lagi. Ada tausiah dari guru-guru kita kembali ya. Pastinya lebih menarik. Dan sebelumnya nanti penasaran banget. Si Dul ini kita akan lihat nanti ngobrol-ngobrol ya. Kita ada bocoran ya kira-kira ya hari Ada, ini? ya? itu, Hah? ada bocor videonya, nggak? ada videonya. Hah? Ayo silakan. Anak Betawi. Bunda, Cing Janap, Cangdo sama Kang Mano udah pulang nih. Sini bang, tas mansalnya. Nggak usah nak, berat. Jujur aja Dul, lu ketemu Sarah kan? Gue minta lu jangan cerita sama siapa-siapa, termasuk sama si Atun. Kalau gue ketemu sama Sarah, anak gue. Kalau andai kata si Han ngajak lu ke luar negeri, ajak gua. Kalau kagak, Mau aku bantu carikan sekolah yang bagus gak di Jakarta? Emangnya di Jakarta ada sekolah yang tidak bagus? siapa yang nyemplung? Ya lu lah, gue mana muat deh. Ya ampun. Gimana? Lu setuju nggak kalau Nya kawin lagi nak? Anaknya 3, cucunya baru 7. Apa-apaan sih nih anak? Penumpang sekarang itu pada pala pilih. Kalau lihat supirnya jelek, langsung di cancel kita. Abang selama di Belanda tuh, kirim WA ke Atun sama siapa lagi? Ngapain sih lu pakai foto-foto segala? Abang ada niat kan balik ke Sarah? Si Sarah meluk dia, baru ngomong, Dul, ceraikan aku. Begitu. Salah lu. Seharusnya ini adalah tantangan buat lu memenangkan peperangan. Cakep. Lu gak boleh kalah, nak. Tapi ada yang pengen aku tanya ke kamu. Do you still love Dul? Kenapa kamu tanya begitu?